Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, seperti dalam bacaan pertama disebutkan bahwa mata orang buta akan melihat dan lain sebagainya. Dan dalam Injil juga demikian, dua orang yang buta disembuhkan Yesus sehingga keduanya bisa melek matanya, bisa melihat. Kita punya 3 mata, katakanlah demikian. Bisa lebih, mau disebut apalah. Ada mata yang merupakan bagian dari panca indera. Mata kita yang untuk melihat. Mata yang disembuhkan Yesus pada dua orang buta itu. Sehingga bisa melihat. Mata dari bagian panca indera. Yang kedua itu mata batin. Yang ketiga itu mata hati. Jadi mulai dari mata, terus mata batin, sesuatu yang lebih dalam lagi, ada yang paling dalam mata hati. Kalau mata kita ini melihat sesuatu, orang melakukan sesuatu, dan orang yang melakukan itu salah, kita bisa memaafkan. Artinya kita bisa memahami bahwa orang itu bisa berbuat salah. Tapi arahnya bukan untuk ke sana. Baik kita bisa memahami orang lain melakukan kesalahan, memaafkannya, memberi toleransi, memberi kelonggaran. Tetapi arahnya supaya orang mengerti. Yang salah itu mengerti sehingga tidak terulang berbuat salah lagi. Jadi kita melihat kesalahan orang lain untuk meluruskan, membetulkan. Bukan untuk menghukum, mencerca, mencaci maki. Pertama-tama kita memahami dulu. Setelah memahami, mari kita mengerti yang sebenarnya bagaimana. Lalu kalau mata batin ini boleh dikatakan berkaitan dengan perjumpaan. Orang berjumpa dengan apa? Dengan sesuatu yang tadinya tidak bermakna, ternyata di balik yang tidak bermakna itu ada makna. Berjumpa dengan makna di balik yang tidak bermakna. Dan mata batin ini suatu gerak imajiner seseorang. Dulu ada Apollo, gerak imajinernya seorang komikus, membuat komik, orang bisa terbang ke bulan dan ternyata bisa. Jadi gerak imajiner komikus yang orang membuat komik itu ternyata bisa diperjuangkan, diwujudkan oleh astronot Amerika Serikat. Bukan sampah atau pemulung. Kita kan memandang semua yang kita buang itu sudah tidak berguna, tetapi pemulung itu masih pungut. Ada yang berguna.
Mata batinnya lebih tajam daripada mata batin kita. Orang-orang miskin, orang-orang kecil. Maka Yesus senang dengan orang-orang kecil karena punya ketajaman mata batin. Gerak imajinernya itu cepat. Sehingga diajar Yesus itu orang-orang miskin seperti orang buta yang disembuhkan itu cepat sekali mengikuti Yesus. Sedangkan mata hati, kalau mata batin itu gerak imajiner, mata hati itu gerak intensitas menuju kepada kedalaman. Mari masuk ke yang lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar plastik ini masih bisa didaur ulang. Hati itu yang berpikir. Hati berpikir itu cara kerjanya bagaimana hati yang berpikir itu. Seperti yang dikatakan di Putra Sirah. Bab 17 ayat 6. Tuhan menciptakan mata, hidung, telinga, hati untuk berpikir. Jadi cara kerja hati yang berpikir itu menimbang-nimbang. Menimbang-nimbang lalu memilah-milah mana yang berguna, mana yang tidak. Kayak tukang sampah itu ya. Menimbang-nimbang juga ini. Oh ini itu dipilah, disingkirkan. Lalu yang baik harus diambil. Diproses lebih lanjut. Dalam banyak hal kita mestinya begitu. Jangan terus ambil keputusan begitu saja tanpa menggunakan ketiga mata kita ini. Mata batin itu visioner, penglihatan. Kayak para nabi itu kan mendapat penglihatan, ada nabi yang visioner. Kita juga di dalam gereja, dalam DPP, dalam keuskupan, lingkup keuskupan, lingkup gereja universal juga diharapkan punya program-program visioner. Nah itu program visioner itu yang kerja nanti dominan itu mata batin. Gerak imajiner seseorang itu amat sangat dibutuhkan. Kalau tidak punya gerak imajiner sulit untuk bisa merumuskan programasi. Tetapi itu mesti harus nanti dikaji lebih dalam lagi. Ketika programasi sudah selesai, disusun, apakah kegiatan program ini menjawab tujuan keuskupan ini, visi misinya. Nah ini kan ditimbang-timbang lagi. Nah ini gerak hati. Supaya setiap program, kegiatan yang kita buat di tingkat paroki atau tingkat keuskupan, itu betul-betul menjawab visi misi keuskupan. Kita timbang-timbang. Oleh karena itu marilah kita mohon agar Roh Kudus selalu membimbing kita, jangan sampai kita sia-siakan anugerah Tuhan. Bahwa kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan, sekaligus juga untuk keselamatan dunia dan umat manusia.